Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang learning disabilitas. Kata disabilitas itu sendiri merupakan sebuah kiasan agar anak yang memiliki kebutuhan khusus agar tetap semangat, tetap berjuang seperti anak biasanya dalam proses belajar. Biasanya kesulitan ini terjadi pada anak yang susah membaca, disleksia, menulis, disgrafia, dan menghitung diskalkulia. Adapun faktor-faktor menurut Abu Ahmadi dan Widoyo Supriyono, faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama yaitu adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dalam faktor ini biasanya dalam faktor internal pada biasanya seperti yang pertama yaitu karena sakit, karena kurang sehat, dan cacat. Ini adalah faktor fisiologi. Pada faktor ini, anak yang sakit, anak yang cacat biasanya susah dalam pembelajarannya karena dia sudah memiliki kurangan dalam pembelajaran. Karena suatu peserta didik dalam pembelajaran harus memiliki fokus ataupun fisik yang kuat. Jika fisik yang lemah atau mudah sakit, maka mereka akan kesulitan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah faktor psikologi. Yang pertama adalah intelijensi, yaitu seperti anak yang memiliki kepintaran sudah dari lahir, yang itu IQ-nya sudah tinggi. Yang kedua adalah bakat. Anak tersebut sudah memiliki bakat yang pada biasanya bisa dikembangkan pada proses perkembangan peserta didik nantinya. Selanjutnya itu adalah minat. Ketika bakat sudah ada, seharusnya didampingi dengan minat. Karena ketika anak tersebut memiliki bakat tapi tidak memiliki minat, maka bakat tersebut akan terpendam begitu saja. Dan selanjutnya yang paling penting adalah motivasi. Ketika anak berkebutuhan khusus, sangat perlu memiliki dorongan motivasi yang tinggi dari keluarga maupun lingkungannya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal itu sendiri terdiri dari keluarga, sekolah, media, massa, dan lingkungan. Yang pertama yaitu adalah faktor dari keluarga. Pada biasanya terdiri dari orang tua, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga. Pada umumnya sudah kita ketahui, ketika suatu keluarga kedapatan anaknya memiliki kebutuhan khusus, maka di situ sangat ujian bagi keluarganya. Yang terutama orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Orang tua harus fight, harus menerima keadaan anaknya, karena jika tidak menerima, pada umumnya anak akan ditelantarkan ataupun dibuang seperti pada umumnya. Yang biasanya ini terjadi pada kalangan masyarakat ke bawah. Karena perekonomian tidak kuat, maka mereka tidak mampu mendidik atau membimbing anaknya yang memiliki berkebutuhan khusus, sehingga mereka harus menelantarkan anaknya atau membuang ataupun dijadikan gelandangan ataupun pengemis. Yang kedua, sekolah. Jika suatu keluarga telah mendapatkan anak berkebutuhan khusus, sebaiknya anak tersebut ditaruh atau ditempatkan di sekolah yang benar-benar jauh dari keadaan bullying. Karena ketika orang tua salah menempatkan anaknya di sekolah, maka akan terjadi keadaan anak bullying, mental akan jatuh sangat drastis, dan yang paling fatal, anak tersebut akan memiliki psikis yang sangat terganggu. Dan yang terakhir adalah media massa dan lingkungan sekitar. Di sini anak harus dibekali ilmu tentang media luar ataupun lingkungan sekitar, agar ketika anak tersebut bersosial, mereka akan kuat menerima omongan ataupun ejekan dari lingkungan sekitar, agar mental dan fisiknya anak itu tersebut menjadi kuat. Mungkin sekilas penjelasan saya mengenai learning disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.